Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a bihudah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa habibana wa imamana Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a bihudahu ila yaumiddin. Amma ba'da. Bapak dan Ibu, ikhwan dan akhwat, saudara dan saudari semua, alhamdulillah kembali kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita hari ini karunia dan nikmat yang begitu besar, disampaikannya umur kita ke tanggal 2 Ramadan tahun 1444 Hijriah. Tentunya kita wajib bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memanjangkan umur kita dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun insyaallah, dan dapat menunaikan ibadah puasa, baik berpuasa di siang hari, begitu juga melakukan qiyamul lail di malam hari dengan baik. Salawat dan salam kita doakan untuk uswah dan qudwah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad. Bapak dan Ibu, ikhwan akhwat rahimakumullah, pada pagi hari ini insyaallah kita akan melanjutkan tadabbur Al-Qur'an kita, mentadabburi surah Al-Baqarah insyaallah, surah yang kedua dalam susunan mushaf Al-Qur'an. Sebelum kita memasuki tadabbur mufradat Al-Qur'an, insyaallah hari ini kita akan membahas makna-makna yang terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 1 sampai 5 insyaallah, agar majlis kita ini sesuai dengan majlis yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, mana beliau mengatakan tidaklah berkumpul suatu kaum di situ mereka membaca kitab Allah dan kemudian mempelajari isi kandungannya, kecuali Allah akan limpahkan kepada mereka as-sakinah war-rahmah wal-maghfirah wa dzakarahumullahu fi man indah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al-mahiru bil Qur'an ma'as safaratil kiramil bararah. Orang yang mahir di dalam membaca Al-Qur'an, mahir di dalam membaca dengan tajwidnya, dengan hukumnya, dengan madnya, dengan wakaf dan ibtida'nya, mereka nanti kelak di hari kiamat akan diberikan sebuah tunggangan meniti jembatan Shiratal Mustaqim yang bernama As-Safaratil Kiramil Bararah, yang melesat dengan cepat membawa penunggangnya menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Namun yang belum lancar membaca Al-Qur'an, kata Rasulullah, "Walladzi yatata'atu fihi lahu ajran." Orang yang masih belum lancar membaca Al-Qur'an, terbata-bata dalam mengeja atau membacanya, maka justru diberikan dua pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Pahala yang pertama adalah pahala dia membaca Al-Qur'an, yang kedua pahala terbata-batanya lidahnya pembaca tersebut dalam membaca kitab Allah. Mudah-mudahan Allah muliakan kita senantiasa dengan membaca Al-Qur'an. Baiklah Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, sebelum kita masuk kepada tafsir mufradat atau tadabbur mufradat, kita berkenalan dulu dengan surah Al-Baqarah ini. Surah Al-Baqarah yang berada dalam posisi surah kedua dalam mushaf Al-Qur'an dinamakan dengan Al-Baqarah karena surat ini membahas tentang, atau Al-Baqarah itu artinya adalah sapi betina. Al-Baqarah di dalam bahasa Arab, dalam bahasa Indonesia adalah sapi betina. Tentunya kita bertanya, kenapa dinamakan dengan Al-Baqarah? Kenapa surat Al-Quran dinamakan dengan nama binatang, ya, sapi betina? Ya, tentunya seperti yang pernah kita sampaikan sebelumnya, penamaan Al-Quran, susunan surat-surat Al-Quran, susunan ayat-ayat Al-Quran, semua itu bersifat tauqifi. Sudah mutlak dari Allah Subhanahu wa taala, bukan karang-karangannya Nabi kita Nabi Muhammad, bukan karangannya malaikat Jibril apalagi sahabat Rasulullah, tapi sudah wahyu daripada Allah kepada malaikat Jibril terkait penamaan surah-surah Al-Qur'an. Nah, di antara hikmah penamaan surah-surah Al-Qur'an, baik surah Al-Baqarah, surah Ali Imran, surah An-Nisa dan surah-surah yang lainnya, Allah mengangkat tema, ya, yang paling menarik, yang paling penting yang dibahas, yang meminta perhatian orang yang bacanya di dalam surah tersebut. Nah, dalam surah Al-Baqarah ini kisah
Nabi Musa dengan kaumnya yang menyembah sapi sepeninggal beliau, itulah yang diangkat oleh Allah menjadi nama daripada surah Al-Baqarah ini. Surah Al-Baqarah juga memiliki beberapa nama, di antaranya disebut dengan Fustatul Quran atau puncaknya Al-Quran, karena memang surah Al-Baqarah ini surah yang paling panjang, surah yang paling lengkap membahas tentang segala macam tema-tema dan permasalahan yang terdapat dalam agama Islam, baik mengenai akidah, kemudian mengenai kisah-kisah, mengenai ibadah, mengenai akhlak-akhlak yang terdapat di dalam ajaran Islam itu sendiri. Kemudian Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, surah Al-Baqarah juga digandengkan dengan surah Ali Imran, diberi nama dengan Az-Zahrawan, yaitu dua surat yang memberikan cahaya. Kemudian surah Al-Baqarah, sebagaimana telah kita ketahui jumlahnya 286 ayat, merupakan surah yang paling panjang di antara surah-surah Al-Quran, dan di dalamnya terdapat satu ayat yang juga merupakan ayat paling panjang yang berbicara tentang muamalah, tentang bagaimana tata cara kita dalam berhutang, dalam melakukan transaksi dengan sesama manusia, yaitu ayat 282. Kemudian surah ini bersifat atau termasuk jenis surah Madaniyah, diturunkan di kota Madinah, di dakwah Rasulullah SAW di Madinah selama lebih kurang 10 tahun lamanya. Kemudian Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, seperti yang tadi kita sampaikan, kandungan daripada surah Al-Baqarah ini sangat banyak, dan ketika surah Al-Baqarah ini turun di kota Madinah, di mana seperti diketahui penduduk Madinah pada saat itu adalah penduduk yang sangat heterogen. Di sana ada orang Yahudi, di sana ada orang Ahlul Kitab daripada Nasrani, ada orang kafir, Harbi yang belum beriman pada dakwahnya Nabi Muhammad SAW, ada orang Muslim yang imannya masih separuh-separuh, yang belum kuat, ada orang Muslim yang atau mukmin yang memang sudah berhijrah bersama Rasulullah SAW dari Makkah, dan juga ada orang-orang munafik. Nah, karena itulah kandungan daripada surah Al-Baqarah ini bermacam-macam banyaknya. Nah, kalau disimpulkan, yang pertama berbicara tentang akidah, yaitu keesaan Allah Subhanahu wa taala, berbicara tentang malaikat, kemudian berbicara tentang hari akhir dan lain sebagainya. Kemudian juga kandungan yang kedua menguraikan tentang pandangan-pandangan orang Yahudi dan kekeliruan pemikiran mereka, serta menyebut tentang nikmat-nikmat Allah yang telah diberikan kepada mereka. Karena pada waktu itu memang di Madinah terdapat banyak sekali kelompok orang-orang Yahudi. Kemudian yang ketiga membahas tentang hukum-hukum fikih yang terdapat dalam ajaran Islam. Surah ini secara lengkap membahas tentang hampir lima-limanya rukun Islam, ya. Tentang sholat, tentang zakat, tentang puasa, tentang haji, tentang umroh. Begitu juga tentang peperangan, tentang perkawinan, perceraian, hukum talak, hukum iddahnya perempuan, hukum warisan, dan berbagai macam hukum-hukum fikih yang lainnya. Semua itu dikemukakan oleh Allah secara silih berganti. Yang oleh sebagian orang ketika melihat tema-tema Al-Quran itu datang silih berganti, baru 2 ayat berbicara tentang puasa, tiba-tiba Allah berbicara tentang doa, misalkan dalam surah puasa, ya. Nah, begitu juga di tempat-tempat yang lain dalam Al-Quran. Nah, sebagian orang menganggap Al-Quran itu tidak sistematis, tidak secara tuntas selesai bercerita dulu tentang suatu topik, kemudian pindah kepada yang lain, tapi lompat-lompat begitu. Namun bagi orang yang mentadabburi Al-Quran, bagi orang yang mau menggali Al-Quran dan memahami bagaimana kemukjizatan Al-Quran ini, justru sebaliknya di situ mereka akan mendapatkan keserasian daripada ajaran-ajaran Islam, ya. Keserasian daripada susunan Al-Quran yang menggambarkan universalnya atau kompleksnya ajaran Islam tersebut. Jadi kalau kita bisa istilahkan, ketika kita membaca Al-Quran, jangan kita pisahkan keyakinan kita terhadap haramnya khamar, terhadap haramnya riba, dengan keyakinan kita terhadap bahwasanya ada hukum-hukum talak, hukum-hukum iddah perempuan, hukum-hukum tentang haramnya memakan harta riba, yang juga pada waktu yang sama harus kita indahkan. Makanya di dalam Al-Baqarah ini terdapat satu ayat yang mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kaffah. Wahai orang-orang beriman, masuklah ke dalam Islam itu secara kaffah.
tidak separuh-separuh, tidak sepotong-sepotong. Ya, makanya ketika kita baca Al-Quran surah Al-Baqarah ini terutama, kita akan mendapatkan begitu lengkap permasalahan yang terdapat di dalam Al-Quran ini. Dan juga di antara hikmahnya adalah, sebagaimana dikatakan oleh para ulama Al-Quran, itulah salah satu mukjizatnya Al-Quran yang ketika menyusun sebuah cerita, ketika menyusun sebuah berita, dibuat sevariatif mungkin. Sehingga orang yang membacanya tidak pernah bosan. Berbeda dengan seandainya suatu topik dibahas dari awal sampai akhir dengan detail, sampai selesai, kemudian baru pindah ke topik berikutnya, mungkin bisa jadi orang yang bacanya akan bosan dan tidak mau melanjutkan ke topik berikutnya. Sehingga disitulah kita, tanpa kita sadari Bapak dan Ibu, ketika kita membaca Al-Quran, kita tidak pernah merasakan bosan. Padahal yang kita baca berulang-ulang, berkali-kali itu juga teksnya. Kita baca daripada surat Al-Baqarah atau Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, dan seterusnya, tamat sampai surat An-Nas, kemudian kita baca kembali. Kita ulang sekali lagi, 2 kali lagi, bahkan di bulan Ramadan ini ada yang khatam 2 kali, 3 kali, sampai 5 kali. Padahal yang dibaca itu saja. Tidak ada tambahan dan tidak berkurang. Tapi karena mukjizatnya Al-Quran di dalam susunan redaksinya, susunan cerita-ceritanya, sehingga otak kita pun, meskipun kita mungkin sebagian tidak paham akan artinya, tapi di dalam otak kita dipengaruhi oleh susunan Al-Quran ini, sehingga kita tidak pernah bosan membacanya. Subhanallah, Maha Suci Allah dengan kalamnya. Kemudian Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, tentunya surah Al-Baqarah ini memiliki banyak sekali keutamaan. Surah yang paling utama dalam Al-Quran, surah yang juga dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, bacalah surah Al-Baqarah, janganlah engkau menjadikan rumahmu seperti kuburan, karena sesungguhnya rumah yang dan bacalah surah Al-Baqarah di rumahmu, karena sesungguhnya rumah yang dibacakan padanya surah Al-Baqarah, rumah tersebut akan terjauh daripada syaitan atau iblis laknatullahi alaihim. Begitu juga pada zaman Rasulullah, ketika Rasulullah mengutus utusan dari sekelompok sahabatnya, maka biasanya Rasulullah akan menanyakan siapa di antara mereka yang hafal surah Al-Baqarah. Karena memang dahulu para sahabat tidak melanjutkan menghafal Al-Quran sebelum mereka menguasai seluruh makna-makna, pemahaman, dan hukum-hukum yang terdapat di dalam Al-Quran. Sehingga ketika seorang sahabat telah menguasai surah Al-Baqarah, telah hafal, maka otomatis dia pasti menguasai seluruh hukum-hukum yang terdapat di dalam agama Islam secara umum. Nah, baiklah Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, sekarang insya Allah bismillahirrahmanirrahim kita akan masuk kepada tema pembahasan, yaitu tadabbur ayat 1-5 daripada surat Al-Baqarah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah dan lagi Maha Penyayang, yang dalam pertemuan sebelumnya telah kita jelaskan tentang makna daripada Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Kemudian kita masuk dalam surah Al-Baqarah, Alif Lam Mim. Nah, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, barangkali sebagian kita mungkin ada yang belum memahami kenapa dibaca Alif Lam Mim, bukan seperti yang tertulis alama begitu ya. Nah, ini dalam Al-Quran disebut dengan al-ahruf al-mutaqatti'ah ya, huruf-huruf yang terpotong-potong yang banyak terdapat di dalam awal-awal surah-surah Al-Quran yang lainnya. Dalam tempat yang lain kita menemukan Alif Lam Ra ya, tidak dibaca ala ra ya, atau Alif Lam Mim Shad, tidak dibaca ala masa, atau Yasin, tidak dibaca yes, yas atau yasa ya. Ya, begitu juga kaf ha ya ain shad. Jadi cara membaca ketika kita bertemu dengan pangkal surah yang menyebut huruf-huruf hijaiyah seperti ini, kita membacanya dengan melafalkan setiap huruf itu dengan bunyinya ketika dia disebut dalam keadaan sendiri. Contoh alif. Jadi kita bacanya alif bukan a begitu ya. Alif, kemudian lam. Nah, karena ada mad di atasnya, maka dan itu adalah mad wajib musaqqal, mad wajib yang wajib diberikan harakatnya 6 harakat, maka kita baca panjang sebelum menjumpai huruf akhir daripada bunyi huruf tersebut. Lam ya, dibacanya lam. Dibaca dipanjangkan dulu la-nya, baru ditutup dengan mimnya.
Alif lam. Nah, kemudian di mimnya, karena lam tadi berakhiran dengan huruf juga, huruf mim, dan bertemu dengan huruf mim yang berikutnya, maka dia menjadi gunnah, ya. Itu kan mim ya namanya. Alif lam. Nah, mim dibaca mim karena huruf mim itu dalam bahasa Arab ketika sendiri dibaca mim alif mim ya mim mimun, ya. Nah, ketika di sini karena ada harakat, sita harakat, 6 harakat dipanjangkan juga seperti lam. Alif lam mim. Gunnah mimnya tidak mesti selama lam dan mimnya, cukup 2 harakat saja. Nah, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, ikhwan dan akhwat hafizakumullah, alif lam mim ini ya seperti yang kita sampaikan tadi merupakan huruf mutaqatti'ah, yaitu penggalan-penggalan atau potongan-potongan huruf hijaiyah yang terdapat di dalam sejumlah surah-surah Al-Qur'an. Nah, kita ingin jelaskan sedikit tentang apa maksud daripada huruf hijaiyah yang terpotong-potong ini. Kalau dulu, kalau kita ingat di versi-versi terjemahan Al-Quran, selalu ditulis terjemahannya alif lam mim hanya Allah saja yang mengetahuinya. Ya. Nah, namun kalau kita bisa membuka berbagai macam referensi daripada kitab-kitab tafsir dan ilmu Quran, maka sesungguhnya dalam sejarah, sejak zaman Rasulullah, para sahabat alaihimussalam, sampai di masa-masa mutaakhirin telah banyak yang memberikan pendapat tentang arti atau makna daripada huruf-huruf mutaqatti'ah ini. Berbagai macam pendapat ya, yang masyhur diantaranya yang pertama mengatakan itu adalah nama-nama surah Al-Quran. Jadi surah Al-Baqarah juga disebut dengan surah Alif Lam Mim, ya. Surah Alif Lam Ra di dalam Alif Lam Mim juga di surah Ali Imran, ya. Namun pendapat ini tentu tidak kuat karena beberapa surah juga dimulai dengan alif lam mim seperti surah Ali Imran misalnya. Kemudian ada juga yang mengatakan huruf-huruf ini adalah singkatan nama-nama Allah. Ya, A itu ada yang mengatakan Al-Ahad, kemudian mim lam itu Al-Latif dan mim itu Al-Majid, ya. Atau juga ada yang menyingkatnya dengan alif itu adalah yang mengatakan itu adalah singkatan daripada A-nya adalah Allah, lamnya adalah malaika, dan mimnya adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Nah, itulah beberapa pendapat-pendapat yang disampaikan oleh para mufassirin, ya, di dalam mentakwilkan kalimat alif lam mim ini. Kemudian ada juga bahkan yang mengatakan ini adalah angka-angka yang memberikan sinyal tentang umur kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam tafsir Al-Qurtubi dijelaskan ketika Nabi Muhammad didatangi oleh orang-orang kafir yang mereka menyatakan keheranannya, kenapa Quran engkau itu Nabi wahai Muhammad dibuka dengan huruf-huruf yang terpotong-potong begitu. Kemudian mereka menjelaskan kami menganggapnya atau memahaminya bahwa itu adalah umur kenabianmu. Ketika mereka mengatakan alif lam mim, alif itu nilainya 1, lam itu nilainya 30, kemudian mim itu nilainya 40. Berarti 1 tambah 30 tambah 40, 71. Berarti mereka mengatakan berarti engkau ini wahai Muhammad hanya risalah kenabianmu atau ajaranmu hanya berumur 71 tahun. Kemudian mereka minta lagi kepada Nabi Muhammad, adakah yang lain? Ya Rasulullah, bacakan yang berikutnya, alif lam mim ra. Yang mereka hitung lagi, alif itu 1, lam 30, mim 40, ra 200. Nah, begitulah kira-kira mereka meletakkan angka-angka tersebut, ya, sehingga jumlahnya menjadi 241. Artinya mereka semakin bingung karena ada lagi kaf, ha, ya, ain, shad. Nah, itu entah bagaimana lagi cara menghitungnya sehingga akhirnya kesimpulan itu tidak bisa diterima, ya. Nah, dari sekian banyak pendapat Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, pendapat yang paling kuat yang kiranya mendekati kepada kebenaran, karena yang namanya Al-Quran itu adalah kitab petunjuk. Tidak mungkin ada bunyi atau kalimat atau ayat di dalam Al-Quran yang tidak memiliki fungsi sama sekali.
tidak menjadi petunjuk bagi kita sebagai umat, sebagai manusia yang tujuan oleh Allah diberikan kepada kita. Jadi tidak mungkin Al-Quran itu ada yang sia-sia di dalamnya. Maka para ahli takwil atau para ahlu ilmu Al-Quran mengambil kesimpulan yang kiranya kesimpulan ini bisa kita terima, mengatakan bahwasanya ketika Allah memulai surah-surah dalam Al-Quran dengan menyebut alif lam mim alif lam ra alif lam mim sad kaf ha ya ain sad, atau bahkan ada yang satu-satu huruf saja, sad, ada yang qaf, ada yang nun, ada yang dua huruf, toha, yasin, ada ain sin qaf. Nah, setelah diperhatikan Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, setiap surah yang dimulai dengan huruf-huruf mutaqatti'ah ini pasti di ayat pertama, ayat kedua setelahnya, ya, ayat berikutnya dan atau ayat yang setelah ayat yang kedua di belakangnya, semuanya intinya adalah mengangkat tentang keagungan Al-Quran, mengangkat tentang kehebatan Al-Quran. Contoh dalam surah Al-Baqarah ini, Alif Lam Mim Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Begitu juga dalam surah Ali Imran, Alif Lam Mim Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Nah, di ayat ketiganya Allah mengatakan nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa anzalat taurata wal injil. Allah mengatakan menurunkan Al-Qur'an yang menjadi pembenar antara kitab-kitab yang sebelumnya. Intinya Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, ketika Allah mengatakan alif lam mim itu untuk melemahkan orang-orang kafir Quraisy, orang-orang kafir yang seakan Allah mengatakan gini, Al-Qur'an ini yang engkau dengar di dalam, yang kalian dengar di telinga kalian, isinya, kandungannya berasal daripada huruf-huruf hijaiyah yang merupakan huruf-huruf bahasanya kalian sendiri. Jadi bukan bahasa Persia, bukan bahasa India, bukan bahasa Cina, dan bukan bahasa yang lain, tapi Al-Quran ini turun dengan bahasa kalian sendiri, kata Rasulullah, kata Allah demikian kira-kira. Nah, tapi kenapa kalian tidak sanggup menandingi Al-Quran ini? Kenapa kalian tidak sanggup membuat satu surat saja? Bahkan satu ayat saja kalian tidak sanggup untuk membuat yang sama dengan Al-Quran kehebatannya. Padahal Al-Quran itu ditulis dengan huruf-huruf hijaiyah yang merupakan penyusun kata-kata bahasa mereka sendiri. Makanya kalau kita lihat setiap Al-Quran, surah Al-Quran yang dimulai dengan huruf-huruf mutaqatti'ah ini pasti setelah itu menyebutkan kemu'jizatan, keagungan dan kehebatan Al-Quran. Nah, ini sedikit Bapak dan Ibu tentang perkenalan tentang huruf mutaqatti'ah ini. Kemudian yang kita lanjutkan yang kedua, Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Dzalika, ya, dzalika itu adalah ismul isyarah, kata penunjuk atau huruf penunjuk. Dzalika berarti itu. Nah, dzalikal kitabu, kitab itu, ya. Dzalika al-kitabu itu satu kesatuan, buku itu, bukan berarti itu adalah buku, bukan. Tetapi buku itu, ya. Al-kitab di sini yang dimaksud dengan Alkitab adalah Al-Qur'anul Karim. Jadi Al-Qur'an itu memiliki banyak nama, ada Al-Qur'an, ada Al-Furqan, ada Alkitab, ya. Banyak sekali nama-nama Al-Qur'an yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Qur'an, termasuk hudan juga. Nah, yang dimaksud oleh Allah di sini dzalikal kitabu itu adalah Al-Qur'anul Karim. Kenapa dikatakan kata-kata dzalika bukan hadza atau hadhihi, padahal Al-Qur'an itu mungkin berada dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para ulama takwil, ulama tafsir menjelaskan ini menunjukkan bahwasanya Al-Qur'an itu agung dan tinggi. Karena orang Arab meskipun benda itu dekat di hadapan mereka, tapi ketika ingin menunjuk suatu benda yang menurut mereka benda suci, benda agung, mereka menggunakan kata-kata isyarat jauh. Jadi buku itu bukan buku ini, padahal bukunya ada di hadapan mereka. Tapi ketika ingin mengagungkan suatu benda, karena benda itu dianggap tinggi, ya, agung tempatnya, maka diganti dengan isim isyarahnya atau kata penunjuknya adalah itu, dzalikal kitab, ya.
Karena memang Al-Quran itu tinggi, ya, tinggi posisinya, agung kedudukannya, dan tidak bisa dicapai kedudukannya itu kecuali oleh orang-orang disucikan oleh Allah. La raiba fih, ya. La berarti tidak ada, raiba keraguan-raguan, fihi di dalamnya. Nah, Bapak dan Ibu, di sini kita lihat ada dua tanda wakaf yang berbentuk titik tiga, ya. Nah, mungkin sebagian Bapak dan Ibu sudah memahaminya. Bagi yang belum, maka maksud di sini adalah kita boleh wakaf di salah satu di antara keduanya, tapi tidak boleh wakaf di kedua-duanya. Misal begini, kita pilih Dzalikal kitabu la raib. Nah, di situ boleh wakaf. Tapi begitu melanjutkan harus nyambung. Fihi hudal lil muttaqin. Tidak boleh Dzalikal kitabu la raib fihi. Nah, itu tidak boleh. Atau boleh juga Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Nah, itu maksudnya tanda wakaf tersebut harus dipilih salah satu di antara keduanya di mana kita mau wakaf. Kalau sudah wakaf di salah satu, tidak boleh wakaf lagi di yang keduanya. Nah, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, ada dua pilihan wakaf di sini yang juga mempengaruhi makna daripada Al-Qur'an ini. Makna daripada ayat yang kedua surah Al-Baqarah ini. Kalau kita membacanya Dzalikal kitabu la raib. Itulah kitab, atau kitab itu atau Al-Qur'an itu la raib, tidak ada keraguan. Ya, tidak ada sama sekali keraguan, ya. Yang di sini adalah menafikan segala macam bentuk keraguan karena dia adalah kitab yang berasal daripada kalamullah, kitabnya Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada keraguan bahwasanya dia turun daripada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada keraguan bahwasanya Al-Qur'an itu dijaga oleh Allah sampai hari kiamat dan tidak akan rusak. Jangankan satu surah, jangankan satu ayat, jangankan satu kalimat, jangankan satu huruf, satu baris pun tidak akan ada yang hilang daripada kitab ini. Dan ini adalah ada mukjizatnya Al-Qur'an. Al-Qur'anul Karim yang dijaga oleh Allah melalui para penghafal-penghafal Al-Qur'an. Subhanallah, Masya Allah. Semakin kesini kita semakin lihat begitu banyak orang yang antusias menghafal Al-Quran, yang tua, yang muda, bahkan yang anak-anak, ya, yang semakin hari kita lihat semakin banyak orang menghafal Al-Quran, dan ini tidak dimiliki oleh kitab agama apapun di dunia ini. Tidak ada orang yang sanggup menghafal Injil sampai tamat dari halaman 1 sampai halaman terakhir dengan titiknya, komanya, kalimatnya, semuanya tidak ada satupun buku, ya, atau kitab apapun di dunia ini yang sanggup dihafal oleh manusia dengan titiknya, dengan barisnya, dengan kalimatnya, dengan gunahnya, dengungnya, dan hukum-hukumnya, melainkan cuma Al-Quran saja yang bisa dihafal seperti itu. Karena memang Allah sudah mengatakan, وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ. Sungguh telah kami mudahkan Al-Quran itu untuk diingat, untuk dibaca, untuk dihafal, maka apakah masih ada orang yang mengingkarinya? Kemudian, la raib. Kemudian kalau kita lanjutkan, fihi hudal lil muttaqin. Padanya terdapat petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, itu kalau kita berhenti di la raib. Tapi kalau kita berhentinya dzalikal kitabu la raiba fihi, dan itulah Al-Qur'an, Al-Qur'an itulah Al-Qur'an yang tidak ada keraguan-raguan di dalamnya. Fihi, kita lihat artinya dalam kotak fihi, itulah kitab tidak ada keraguan di dalamnya. Titik sampai di sana. Baru lanjut hudal lil muttaqin. Dia menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi perbedaannya dzalikal kitabu la raib, itulah kitab yang tidak ada keraguan, fihi hudal lil muttaqin, padanya terdapat petunjuk bagi orang yang bertakwa. Jadi Bapak dan Ibu begitu memahami daripada ayat yang kedua ini. Kemudian Allah mengatakan hudan lil muttaqin. Al-Qur'an itu menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Apa itu petunjuk? Petunjuk itu artinya adalah tata cara, ya, sesuatu yang kita butuhkan untuk melakukan suatu kebutuhan yang ingin kita lakukan, maka itu yang disebut dengan petunjuk. Maka Al-Qur'an ini, kata Allah, menjadi petunjuk, menjadi penjelas, ya, penuntun di dalam kehidupan bagi siapa? Al-Qur'an itu menjadi petunjuk, ya, bagi orang yang menghendakinya. Ya, orang kafir bisa saja dia ketika membaca Al-Quran dia mendapatkan petunjuk, tapi dia tidak menginginkannya, begitu. Dia tidak menginginkannya, dia berpaling daripadanya, sehingga Al-Quran itu dikatakan hudan lil muttaqin. Al-Quran itu baru bisa menjadi petunjuk seandainya yang membacanya itu adalah orang-orang yang bertakwa.
Siapa itu orang-orang yang bertakwa? Berasal daripada kata ittaqa yattaqi, yaitu orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang karena takutnya kepada Allah, akhirnya dia dengan tunduk dan ikhlas melaksanakan semua yang Allah perintahkan dan dia jauhkan semua yang Allah larang. Itulah kategori yang universal mengenai orang-orang muttaqin secara umum. Nah, namun Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, seperti yang pernah kita sampaikan sebelumnya, sebaik-baik cara mentafsirkan kalimat Al-Quran adalah dengan penjelasan Al-Quran itu sendiri. Allah mengatakan hudan lil muttaqin. Al-Quran itu menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Pertanyaannya, siapa orang yang bertakwa itu, Bapak dan Ibu? Nah, tentunya yang paling baik caranya adalah kita melihat langsung kepada penjelasan Al-Quran. Ya, kita tidak langsung mencari buku tafsir atau mencari pendapat orang lain, tapi kita langsung baca Al-Quran itu sendiri. Al-Quran, Allah langsung menjelaskan siapa itu orang yang muttaqin itu. Dijelaskan di dalam ayat berikutnya, kata Allah, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Alladzina, yaitu orang-orang yang yang yu'minuna, mereka itu beriman. Beriman dengan apa? Al-ghaibi, bil ghaibi, dengan yang gaib. Orang-orang yang beriman dengan yang gaib itu kriteria yang pertama, orang yang muttaqin. Apa itu yang gaib, Bapak dan Ibu? Yang dimaksud dengan yang gaib di sini adalah segala sesuatu yang diceritakan oleh Allah melalui Al-Qur'an dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam yang tidak bisa ditangkap oleh panca inderanya manusia. Yang gaib adalah Allah itu sendiri. Yang gaib adalah malaikat. Yang gaib adalah hari kiamat. Yang gaib adalah siksa kubur, yang gaib adalah neraka, yang gaib adalah surga, yang gaib adalah padang mahsyar, yang gaib adalah mizan, timbang bagaimana nanti proses mizannya kita di hari kiamat, yang gaib adalah syaitan dan iblis itu sendiri, yang gaib adalah jin, dan segala sesuatu yang memang tidak bisa kita buktikan melalui panca indera kita, maka itulah yang dimaksud dengan al-ghaib. Jadi orang-orang yang dia beriman dengan perkara yang gaib itu mendahulukan iman, bukan menanya bagaimana hakikatnya, bagaimana bentuknya, bagaimana keadaannya, tapi yang pertama dilakukan adalah dia beriman dulu. Karena yang namanya iman itu adalah menerima secara spontan. Nah, itu yang dimaksud dengan iman. Tapi kalau digali dulu, dicari dulu, dibuktikan dulu, nah itu belum masuk kategori orang yang beriman ya. Apalagi itu perkara yang gaib. Diyakini dulu, benar nggak ada surga itu, benar nggak ada neraka itu, atau benar tidak ada siksa kubur itu, sehingga ada orang yang dengan segala cara masuk ke dalam kubur, masukin kamera dan lain sebagainya. Nah, ini tentu tidak yang dimaksud dengan alladzina yu'minuna bil ghaib. Beriman dengan yang gaib, beriman secara spontan bahwasanya Allah itu ada, malaikat itu ada, surga itu ada, neraka itu ada, hari kiamat itu benar adanya, dan hanya Allah yang tahu kapan akan terjadinya. Kemudian orang yang kedua, wa yuqimunas shalah. Orang muttaqin yang kedua adalah orang yang wa yuqimun, yaitu orang yang mendirikan. Ya. As-shalah, mendirikan apa? Mendirikan salat. Nah, apa artinya mendirikan di sini Bapak dan Ibu? Tentunya yang dimaksud dengan mendirikan adalah mulai daripada mengerjakannya dengan waktu yang seutuhnya atau 5 kali dalam sehari semalam, tidak bolong-bolong, tidak zuhur saja, tidak subuh saja, kemudian asar tidak, maghrib tidak, kemudian isya kembali sholat, tidak. Bukan itu yang dimaksud dengan iqamah atau yuqimuna sholat. Mendirikan semua waktunya, mendirikan di awal waktu. Ya, inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Sholat itu ada waktu-waktu yang telah Allah berikan. Mendirikannya dengan khusyuk, menunaikan sholat itu dengan khusyuk, tidak asal sholat saja. Kemudian juga mendirikan nilai-nilai daripada sholat itu sendiri. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah daripada perbuatan keji dan mungkar. Kalau orang ada sholat, terlihat dia sholat setiap waktu, tapi masih dengan terang-terangan melakukan mungkar dan keji, dan fahsya dan maksiat, berarti dia belum termasuk orang yang mendirikan sholat. Karena sholat yang benar itu, dia akan mencegah pelakunya atau orang mendirikannya daripada perbuatan yang keji dan mungkar. Kemudian, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dan daripada apa-apa yang kita rezekikan atau kita karuniakan kepada mereka, mereka menginfakkannya. Itu yang ketiga. Jadi yang pertama beriman dengan gaib, yang kedua mendirikan atau menegakkan sholat, dan yang ketiga kata Allah, dan dari sesuatu, dari apa-apa, razaqnahum, kami berikan rezeki kepada mereka, mereka menafkahkannya. Artinya orang yang
mengeluarkan zakat, ya. Tidak sekedar zakat saja, dia berinfak, bersedekah, bahkan juga berwakaf. Artinya orang-orang yang tahu bahwasanya semua yang dia dapatkan berupa harta benda itu adalah rezeki, pemberian dari Allah, ya, tidak atas daya dan upaya dia sendiri, maka dengan demikian dia pun dengan ringan, ya, dengan ikhlas, sukarela menafkahkan apa yang Allah rezekikan pada dia tersebut. Kemudian dalam surah yang keempat, walladzina yu'minuna bima unzila ilaik, dan walladzina, ya, dan orang-orang yang, ini kriteria yang keempat, yu'minuna bima unzila ilaika, orang-orang yang beriman dengan apa yang turunkan kepadamu, wama unzila min qablik, dan apa-apa di sini maksudnya adalah kitab, ya, yang diturunkan kepada nabi-nabi sebelummu, yang telah diturunkan kepadamu, dan sesuatu atau kitab yang diturunkan sebelum kamu, ya, berupa kitab Taurat, kitab Injil, kitab Zabur. Nah, ini yang dimaksud di sini adalah termasuk juga orang-orang ahli kitab. Orang-orang ahli kitab yang hidup di Madinah pada zaman dakwah pertama Rasulullah, yang mereka itu beriman dengan apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, namun mereka tetap di dalam agama mereka sebagai orang Nasrani, dan mereka termasuk golongan ahli kitab yang hanif, yang masih diterima keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu juga kita sebagai orang yang muslim, kita bukan saja wajib mengimani Al-Quran saja, tapi juga wajib beriman dengan kitab-kitab yang sebelumnya, Injil, Taurat, dan Zabur. Cuman permasalahannya Injil yang mana yang mau kita imani, Taurat yang mana yang mau kita imani, itu permasalahannya. Karena hampir tidak bisa ditemukan lagi saat ini Injil yang betul-betul otentik, Injil yang betul-betul benar sesuai dengan Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Apalagi Taurat, ya, karena memang sudah dirubah-rubah oleh tangan-tangan orang-orang yang ingkar pada Allah, yaitu golongan al-maghdubi alaihim dan ad-dhalin yang kemarin kita jelaskan. Kemudian wabil akhirati hum yuqinun, ya. Yang keenam yaitu orang-orang yang dengan hari, orang-orang yang mereka beriman dengan hari, dan mereka beriman dengan hari akhirat, ya. Mereka beriman dengan hari akhirat. Di bawahnya, maaf. Beriman dengan hari akhirat atau dengan hari kiamat. Wabil akhirati hum yuqinun. Dan dengan akhirat mereka meyakininya. Jadi di sini tidak saja sekedar beriman, tapi yakin seyakin-yakinnya bahwasanya hari kiamat itu betul-betul ada dan betul-betul akan terjadi, dan segala macam bentuk kejadian, peristiwa, proses yang ada di dalamnya pun ikut diimani semuanya. Jadi tidak sekadar percaya, oh benar akan ada nanti hari kiamat, tapi detail yang akan terjadi di situ yang dijelaskan juga semua di dalam Al-Quran dan dalam hadis Rasulullah, semuanya harus diimani, semuanya harus diyakini dan dipercayai. Kemudian Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, ulaika ala hudam mir rabbihim. Nah, ulaika, setelah tadi disebutkan 6 kategori atau sifat karakter orang-orang yang muttaqin, kemudian Allah sebutkan ulaika. Mereka itulah, ulaika. Dalam bahasa Arab, ulaika itu sama dengan hum. Mereka, ya, tapi ulaika itu untuk mengumpulkan sekelompok orang, sekelompok, ketika digabung semuanya mereka itu, maka yang biasa digunakan adalah ulaika. Kumpulan-kumpulan orang-orang tersebut, kata Allah, ala hudam mir rabbihim. Di sini kita lihat Allah menggunakan kata-kata ala, ya. Harusnya bisa saja Allah mengatakan kata fi, di dalam, ya. Mereka itu berada di dalam petunjuknya Allah. Tapi tidak. Ulaika ala, di atas. Hudam mir rabbihim, bukan berarti posisinya mereka lebih tinggi daripada huda, bukan. Akan tapi ini kalau dibayangkan, jika dibayangkan huda itu berbentuk kendaraan, maka orang-orang yang beriman, orang-orang muttaqin dengan sifatnya yang 6 di atas tadi, berada di atasnya, menaikinya bersamanya, yang membawa orang tersebut kepada tujuan akhirnya, yaitu kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Ulaika ala hudam mir rabbihim, mereka itulah orang-orang yang di atas atau berada di atas petunjuknya Tuhan mereka, wa ulaika humul muflihun, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Mereka itulah, kembali kepada 6 kategori tadi, orang-orang yang muflihun. Apa itu al-muflihun Bapak dan Ibu? Al-muflihun itu juga berasal daripada kata-kata aflaha atau falah. Petani, ya, orang yang bercocok tanam. Jadi petani itu ketika dia bercocok tanam, pasti dia menginginkan hasilnya.
Dan orang yang menginginkan hasil harus melakukan prosesnya. Jadi di sini disimpulkan orang yang ingin berhasil, orang yang ingin sukses, baik dalam perkara dunia, apalagi perkara akhirat, dia harus melakukan proses untuk mendapatkan keberhasilan tersebut atau keberuntungan tersebut. Wa ulaika humul muflihun. Terakhir Bapak dan Ibu, di sini kita bisa memahami juga bahwasanya keberuntungan yang hakiki, kesuksesan yang hakiki, kemenangan yang hakiki di dalam Al-Quran, kalau kita amati di dalam Al-Quran itu Bapak dan Ibu, yang telah pernah saya sampaikan juga sebelumnya, kata-kata al-muflihun, al-faizun, tuflihun, ya, faza, fauzan azima, yang semuanya sinonim yang berarti keberuntungan, ya, kesuksesan, kemenangan. Kalau kita amati dalam Al-Quran, semuanya berdimensi ukhrawi. Semuanya berdimensi amal soleh. Tidak ada pernah sekalipun Allah menyebut dalam Al-Quran, orang yang beruntung itu orang yang kaya raya. Atau orang yang beruntung itu orang yang mendapatkan kedudukan tinggi di hadapan manusia. Atau orang yang banyak anaknya, yang banyak keturunannya. Dan lain-lain sebagainya berupa kenikmatan dunia. Satu pun tidak ada Al-Quran pernah menyebut bahwasanya orang yang beruntung itu adalah orang yang mendapatkan karunia duniawiyah. Akan tetapi semua keberuntungan, kesuksesan, keberhasilan yang dimaksud oleh Allah di dalam Al-Quran adalah yaitu keberuntungan ukhrawiyah yang semuanya bermuara kepada masuknya seseorang ke dalam surganya Allah dan dibebaskan dia daripada siksaan api neraka. Demikian Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, mohon maaf jika melewati waktu yang semestinya. Kira-kira tadabbur kita pada pagi hari yang berbahagia ini mudah-mudahan bisa menambahkan pemahaman dan pencerahan bagi kita semua. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.